Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Kina Vita dan juga Arif Fadil. Kita akan coba pantau di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta yang terdampak banjir. Ini kita akan terlebih dahulu ke wilayah Cawang DI Panjaitan. Ada aja nih? Anggia Eboni di sana. Anggia, bisa digambarkan dampak banjir seperti apa di sana? Adakah penutupan jalan atau seperti apa? Atau begini, Anggia, kamu bisa mengabarkan nggak posisi Anda itu depannya arah kemana, belakangnya arah kemana, persisnya lokasi Anda? Oke, selamat pagi Rivi, Vita, dan pemirsa. Pertama saya akan gambarkan posisi saya mengabarkan ini. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya itu ada terowongan, itu merupakan terowongan Cawang yang akan mengarah ke Jalan Sutoyo atau ke arah Uki Cawang. Sementara di depan saya itu merupakan arah Kalimalang, kemudian Kebonanas. Jadi informasi pertama yang bisa saya kabarkan kepada Anda adalah akses Jalan Cawang ini, tepatnya di terowongan ini benar-benar tidak bisa dilalui karena terendam banjir sejak dini hari tadi karena hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak malam hingga pagi ini. Bahkan kondisinya ini kalau bisa Anda lihat, di terowongan itu kemungkinan kedalaman airnya bisa mencapai hingga paha hingga pinggang orang dewasa. Tapi semakin ke sini ini semakin rendah hingga kalau saya bisa gambarkan juga ini saya jaraknya ke terowongan itu sekitar 100 hingga 200 meter. Nah, dampak lainnya ini pengendara dari arah utara yang akan melewati ke arah Cawang ini tentunya tidak bisa melalui jalur ini. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas, pemirsa. Jadi bagi Anda yang berkendara, baik itu dari arah Kalimalang, biasanya ini dari Kalimalang tinggal belok ke kiri untuk menuju ke arah Cawang Uki, tetapi tentu tidak bisa. Jadi ini diarahkan untuk lurus terus, kemudian nanti diarahkan untuk belok kanan. Jadi kalau Anda akan menuju ke arah Cawang, ini akan dialihkan menuju atau bisa melewati kawasan Kampung Melayu ataupun Otista. Begitu juga bagi Anda yang datang dari arah Cempaka Putih, kemudian Kebonanas, ini juga Anda bisa mengarah ke Cawang melalui Kampung Melayu ataupun Otista yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi khusus untuk pengendara sepeda motor, Rivi, Vita, dan pemirsa, tadi sempat dilakukan kontraflow atau lawan arah. Jadi setelah berbelok, kemudian bisa kembali masuk ke Jalan DI Panjaitan ke arah Cawang, tetapi melalui jalur bus Transjakarta. Tetapi untuk kendaraan roda 4, baik itu mobil pribadi, kendaraan umum, bus, semuanya ini harus kembali ke arah utara, nanti bisa melewati kawasan Otista ataupun Kampung Melayu. Nah, saya juga akan ajak Anda untuk mengetahui langsung dari warga yang warungnya ini tepat berada di pinggir Jalan DI Panjaitan ini. Sudah ada Ibu Dina ya. Ibu Dina, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bu, kemarin kan kita tahu di terowongan Cawang ini juga sempat terjadi genangan atau banjir ya, Bu. Nah, kalau kemarin ini surutnya jam berapa, Bu? Paling sekitar jam 10-an udah surut, soalnya disedot dari Pemda. Kemarin Pemda datang jam berapa, Bu? Dari jam 8-an. Jam 8-an, berarti kurang lebih 2 jam ya. Kemarin banjirnya sedalam ini atau lebih parah, Bu? Agak kurang dari sini. Oh, berarti sekarang lebih ini ya, lebih tinggi ya? Sekarang lebih tinggi dari kemarin. Oke. Tapi kalau Ibu lihat nih, Bu, dari pagi tadi sampai sekarang ini sudah ada pihak dari pemerintah provinsi belum sih, Bu, yang datang untuk menyedot? Kalau saya lihat sih belum, Bu. Tapi kalau Ibu mungkin lihat dari tadi pagi bagaimana? Belum ada. Belum ada. Oke. Berarti imbasnya Ibu lihat juga kemacetan cukup panjang ya, Bu? Iya, panjang. Terus kalau Ibu tinggal di daerah mana? Kalau rumah saya di Penas. Banjir nggak di sana, Bu? Di sekitar sini kan? Dekat sini? Iya. Banjir cuman nggak parah, nggak kayak di sini. Oh, berarti paling semata kaki. Nah, Bu, tahun lalu, ini kita kalau bandingin dengan tahun lalu ya, tahun lalu kan banjir juga cukup parah. Di masa pergantian tahun tuh, Bu, dari 2019 ke 2020. Kalau bisa dibandingkan, tahun lalu banjir nggak di sini? Banjir parah. Parahan tahun 2020 ya? Iya. 2020 paling beda-beda 5 cm. Dari tahun ini. Tapi dampaknya sama ya, Bu ya, jadi kendaraan nggak bisa melewati sini ya? Sama-sama terputus aksesnya ya? Sama. Tapi kalau kedalaman masih lebih dalam tahun lalu? Dalam tahun lalu, paling 5 cm bedanya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dina atas keterangan ya, Bu. Ya. Iya, itu tadi Rivi,
Vita dan pemirsa, keterangan dari salah satu warga yang warungnya ini tepat berada di pinggir Jalan DI Panjaitan, tepat kurang lebih 100 meter menuju terowongan ke arah Jalan Sutoyo. Di mana menurut pengakuan warga di sini, ini banjir sudah mulai terjadi sejak kemarin. Jadi kemarin pagi kondisinya juga cukup serupa. Akses jalan di kawasan Cawang ini, tepatnya di area terowongan Cawang menuju UKI, ini terhambat, terputus, tidak bisa dilalui kendaraan. Tetapi kalau menurut warga juga kemarin pihak Pemprov DKI ini sudah mulai datang untuk melakukan penyedotan sekitar pukul 8 pagi. Lalu kemudian akhirnya genangan air bisa surut sekitar 2 jam kemudian, jam 10 pagi. Tetapi kalau kondisinya pagi ini kami masih belum melihat adanya pihak dari pemerintah setempat yang melakukan penyedotan ataupun penindakan agar jalan ataupun area ini bisa kembali dilintasi oleh para pengendara. Nah, kembali lagi kami informasikan kepada Anda pemirsa yang akan melintasi kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ini terowongan Cawang Sutoyo yang akan mengarah ke UKI, ini terputus ataupun terhambat, tidak bisa dilalui sementara oleh kendaraan bermotor karena banjir yang merendam cukup tinggi. Ini ketinggiannya bisa mencapai paha hingga pinggang orang dewasa. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas. Kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang berkendara dari arah utara, dari arah Kalimalang, dari arah Kebonanas, Pulau Gadung dan sekitarnya, ini yang akan menuju ke arah Cawang UKI. Ini sementara tidak bisa melalui terowongan Cawang Sutoyo, tetapi nanti akan diarahkan. Anda akan diarahkan, di sana sudah ada pihak kepolisian yang berjaga juga, sudah menyiapkan pembatas dengan barrier plastik. Di sana itu jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter dari terowongan. Pihak kepolisian di sana sudah berjaga, jadi setelah lampu merah Anda bisa belok kanan, kemudian putar balik. Apabila Anda akan mengarah ke Cawang, nanti Anda bisa melalui kawasan Otista ataupun Kampung Melayu. Anggia. Nah, di sini kami sudah melihat ada sejumlah personil dari BPBD. Ya, Rivi. Ya, sambil kita terus memantau ya di lokasi Anda, saya ingin memperlihatkan juga sudut ibu kota lainnya yang pagi ini terimbas dari cuaca ekstrim terjadi malam hingga dini hari ya. Ya. Kita ke Tubagus Angke ya. Angke. Ini sudah ada Ong Suhirman di sana. Ong, informasi terbaru, apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sana? Ini saya berada di Jalan Kaciran Tubagus Angke, yang mana saat ini terjadi banjir kurang lebih sepanjang 200 meter dengan ketinggian antara 30 sampai 40 cm. Seperti kita lihat di belakang saya, dampak banjir sudah mengenang jalan ini sejak Sabtu dini hari tadi. Ini diakibatkan dari meluapnya Kali Angke yang terhubung dengan Kali Pesanggerahan. Kita lihat di sini beberapa petugas PPSU dan dari dinas air mengatur lajunya arus lalu lintas. Banyak sekali pengendara sepeda motor yang mengalami mogok akibat nekat menerobos banjir ini. Tampak di sebelah kiri saya di jalan yang berlawanan, beberapa sepeda motor mengambil langkah aman dengan melakukan kontraflow seperti yang kita lihat di sana. Kontraflow, mereka menghindari banjir yang cukup tinggi di Jalan Pangeran Tubagus Angke yang dari arah Pesing menuju ke arah Tambora. Kebetulan di depan saya ini ada Kasat Lantas dari Jakarta Barat. Saya akan bertanya kepada beliau terkait dengan adanya beberapa pengendara sepeda motor yang nekat melakukan lawan arah. Ya, selamat pagi Pak Kasat. Pagi. Kita lihat di sini terjadi banjir yang cukup tinggi, Pak. Iya. Sementara di sebelah sana juga ada beberapa sepeda motor yang melakukan kontraflow. Iya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian Lantas Jakarta Barat ini, Pak? Jadi ini ya, Kali Angke meluap, mesti penuh air. Sementara saya bikin kontraflow yang dari keluaran Jalan Mogok. Tetapi karena sebelumnya yang kontraflow juga penuh karena di sana juga kita mereka di
kita upayakan untuk bisa lewat sini. Tapi alhamdulillah nih air sudah mulai surut. Sudah mulai bisa lewat karena peningkatan air sudah mulai turun. Gitu ya Pak ya? Iya, terima kasih. Mungkin di Jakarta Barat sendiri ada beberapa sih Pak lokasi banjir. Ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama di Kebon Jeruk, lanjut di dekat masuknya Metro TV, lanjut di Mesin Kini. Gitu Pak ya? Iya. Upaya-upaya petugas lapangan masih terus berjalan. Kami optimalkan selain upaya-upaya penutupan yang lintas air yang penuh, lanjut kita ada upaya-upaya untuk kontraflow maupun penempatan butir dan apabila perlu pertolongan kita koordinasi dengan puskesmas masing-masing. Oke, makasih Pak Hasan. Pemirsa Arif dan Bina-Bina juga kita lihat di sini ada sebuah pompa air yang saat ini memang saya tidak tahu tidak difungsikan atau memang terkendala sehingga tidak bisa beroperasi. Diperkirakan jika pompa ini dihidupkan, kemungkinan besar air yang menggenangi Jalan Pangeran Tubagus Angke ini akan surut dengan cepat sehingga bisa dilalui oleh kendaraan lah secara normal kembali. Nah kita lihat ini ada sebuah sepeda motor yang mengalami mogok akibat nekat menerobos tingginya genangan banjir ini. Dibantu, didorong. Teman-teman PPSU pun masih tetap membantu para pengguna jalan untuk melintas ke sisi yang lebih rendah ketinggian airnya. Arif. Ya, Ong, cukup frekuensi kendaraan cukup tinggi ya pagi ini meskipun ini adalah akhir pekan. Kalau dari penggalian data Anda, Ong, ini rata-rata masyarakat bergerak menuju kemana untuk beraktivitas apa, Ong, kira-kira, Ong? Ya, memang kalau kita lihat arus lalu lintas di sini frekuensinya memang sangat tinggi sehingga terjadi penumpukan atau terjadi kemacetan yang cukup panjang di sekitar Jalan Pangeran Tubagus Angke ini. Seperti di awal tadi saya kabarkan bahwa lokasi yang tergenang ini merupakan lokasi Jalan Pangeran Tubagus Angke dari arah Pesing. Jadi belakang sana adalah Pesing, lalu mereka melaju menuju ke arah Tambora. Ke sana itu arah Tambora. Jadi selepas kurang lebih 100 meter dari posisi saya ini berdiri ke sebelah sana, itu sudah tidak ada genangan lagi. Jadi genangan itu terjadi di sekitar lokasi saya mengabarkan ini hingga sepanjang sekitar 150 sampai 200 meter genangannya. Arif. Anda juga berada di kali ya, itu ya, ada kali ya di sebelah kiri Anda tepatnya, dan ketinggian air pun juga di kali tersebut praktis sudah sama dengan yang ada di jalan begitu ya, airnya sudah meluap menuju jalanan begitu. Kalau Anda bisa gambarkan dengan kamera, air yang di kali ini bergerak nggak atau statis, diam? Oke, saya infokan kembali bahwa yang di sebelah kiri saya ini bukannya kali, tapi seperti jalur hijau yang memang ada saluran air yang mana saat ini saluran air tersebut tidak mengalir sama sekali. Sementara yang tadi saya infokan bahwa lokasi Kali Angke itu berada di sebelah sana. Saya akan coba mengarah ke jalan atau mengarah ke kali tersebut untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV One ketinggian air yang ada di sana seperti apa. Ini saya sedang berusaha berjalan. Ya, seperti ini Arif. Memang kalau kita lihat dari yang ada di lokasi ini, ketinggian air di Kali Angke ini sudah melebihi ketinggian jalan yang ada di Pangeran Tubagus Angke ini. Ini kita lihat ada semacam bendungan ya, ada semacam tanggul. Tanggul ini membatasi air supaya tidak meluap ke dalam jalan Pangeran Tubagus Angke. Tetapi di antara tanggul-tanggul tersebut ada semacam saluran pembuangan kecil yang berfungsi untuk menampung air yang akan dibuang melalui rumah pompa yang ada di sini. Seperti ini, Arif.
Ini kebetulan saya dekat rumah pompa. Ini satu pompa yang aktif Pak. Gitu ya, seperti ini Arif. Jadi air yang dari jalanan ini masuk ke saluran penampungan, lalu disedot menggunakan pompa, dibuang ke kali. Dibuang ke kali. Namun kali ini pun airnya kembali berputar masuk ke ruas jalan yang ada di Pangeran Tubagus Hake. Arif, seperti ini Arif. Untuk sebuah informasi yang perlu dan penting ini diketahui oleh publik begitu. Ini masih hidup pompanya. Pak, ini pompa hidup sudah kapan Pak? Dan semalam ya? Kita jaga 24 jam. Jaga 24 jam. Ini hidup dan semalam jam berapa Pak? Jam 2, jam 3 ya? Kalau banjir sendiri ini dari kapan Pak jalannya ini? Ini dari semenjak hujan ini. Air kali naik. Hujan juga ada. Tapi kalau nggak ada hujan, masih air naik tetap aja masuk. Masih lipat dari belakang. Oh gitu. Jadi genangan air ini selain disebabkan dari hujan, tapi disebabkan dari limpahan dari air kali Pak. Oke. Makasih ya Pak. Pompa itu muter doang Pak. Ya. Ya Arif, Ginapita. Ya. Baik Ong. Ini di depan sana juga banyak sepeda motor yang mogok. Ya. Saya coba menghampiri. Ini saya masih berjalan. Ya, Ong Suherman. Ya. Sambil kita memantau perkembangan dari lokasi Anda, saya bergeser terlebih dahulu Ong ke rekan Anda lainnya. Ini kita ke Arif ya. Arif Budiman di Jalan Kemang Raya. Arif, pantauan Anda sejauh ini seperti apa di lokasi? Jadi dulu dah. Arif, laporan Anda Arif. Arif? Ya. Arif bisa mendengar suara kami Arif? Iya. Oke, silakan laporan Anda Arif. Oh, ya. Halo. Halo, ya, laporan Anda. Ya. Laporan Anda. Terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa hingga Sabtu pagi hari ini air masih terus menggenangi kawasan jalan ke Kemang Raya dari arah Antasari menuju arah Kemang. Air setinggi hampir 1 meter ini masih merendam sekitar 4 atau 5 kendaraan roda 4 dan tidak dapat dilalui oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Untuk itu petugas dari Sudin Sumber Daya Air beserta dibantu dengan warga menyediakan perahu karet untuk membantu warga yang ingin melintas dari arah Kemang menuju Antasari maupun sebaliknya. Seperti itu Arif. Oke, Arif, apakah ada upaya sejauh ini yang dilakukan oleh pihak-pihak setempat di sana untuk kemudian agar banjir atau genangan ini segera surut? Adakah pompa yang disediakan di sana atau seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi dini hari tadi sempat dilakukan penyedotan oleh petugas dari Sudin Sumber Daya Air ya. Namun karena aliran kali yang masih tinggi, akhirnya penyedotan itu dihentikan untuk sementara, menunggu untuk normalnya aliran kali dan akan dilakukan penyedotan kembali. Seperti itu. Oke. Ya Arif, bantu saya karena penglihatan saya tentu terbatas ya, beda dengan Anda yang berada di lokasi. Di belakang Anda itu apa, kendaraan yang terjebak kah atau apa? Ya, baik, bisa nanti saya hampiri. Silakan Arif. Baik, di depan saya ini ada satu kendaraan roda 4 yang terendam air sejak Jumat malam. Di mana pemiliknya, Rif? Untuk sampai saat ini pemiliknya sendiri masih belum diketahui berada di mana. Tidak hanya satu mobil ini saja, jauh di belakang sana turut ada sekitar 3 atau 4 mobil juga yang ikut terendam banjir di Jalan Kemang Raya ini. Seperti itu, Arif. Oke, ya kalau Anda bisa gambarkan di samping mobil ini rumah atau kantor atau seperti apa? Ya, untuk di Jalan Kemang Raya ini memang tidak ada pemukiman ya. Di sini lebih banyak pertokoan serta hotel. Untuk yang di samping kendaraan roda 4 ini ada satu hotel yang dimungkinkan pemiliknya masih berada di dalam. Seperti itu.
Jadi sejak malam hari tadi kendaraan ini sudah terjebak di banjir begitu ya? Dan Iya, dan praktis ditinggal oleh pemiliknya begitu? Iya, banjir sebelumnya merendam di Jalan Kemang Raya ini pada pukul 3 dini hari. Sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan ini hingga membuat aliran Kali Kerukut yang tepat berada di sisi jalan meluap hingga ke jalan. Seperti itu, Bisa kita dibantu visualnya. Bagaimana ketinggian air di kali itu sendiri? Ya, Arif? saya sedang berjalan menghampiri sisi jalan ini di mana Praktis ada sudah sejajar aliran Kali ya? Kerukut. Sudah hampir sejajar dengan jalan raya, Arif. Oke. Oke, lantas gimana pemerintah setempat di sana menyikapi mengenai kondisi kali yang seperti ini, Arif? Ya, tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas Sudin Sumber Daya Air. Saat ini dari petugas yang berwenang hanya bisa untuk membantu warga mengevakuasi diri serta membantu warga untuk melintas. Namun kami juga tadi sempat berbicara dengan seorang pengendara motor yang ingin melintas di kawasan Kemang Raya ini. Dirinya mengungkapkan bahwa dirinya merasa terganggu dengan adanya banjir seperti ini. Dirinya yang ingin beraktivitas untuk berkantor justru terhambat oleh adanya banjir kali ini. Dirinya berharap pemerintah Pemprov DKI Jakarta dapat segera menormalisasi aliran sungai sehingga tidak terjadi banjir lagi di kawasan Kemang Raya ini. Arif, lokasi Anda saat ini yang saya tahu adalah tidak jauh juga dari kantor pemerintah administrasi Kota Jakarta Selatan ya. Artinya bila mana memang dibutuhkan dibutuhkan segera begitu sejumlah peralatan diharapkan sih bisa segera begitu. Anda merasakan di lapangan seperti apa? Ya, sampai saat ini yang baru disediakan adalah hanya perahu karet ya, belum ada bantuan lain yang untuk warga yang ingin melintas seperti itu, Arif. Ya, untuk lokasi Anda juga, saya juga cukup mengetahui dekat sekali dengan salah satu pusat belanja yang cukup besar begitu. Bagaimana dampaknya ke lokasi mengarah ke pusat perbelanjaan tersebut? Iya, untuk aktivitas perkantoran serta pusat-pusat perbelanjaan di kawasan Kemang sampai saat ini belum ada tanda-tanda adanya aktivitas seperti itu. Puluhan pekerja juga masih menunggu di belakang, menunggu untuk banjir surut. Oke, ini adalah mereka yang diantaranya. Kita bisa lebih mendekat mungkin, Arif? Ya. Untuk kita gali keterangan juga selain petugas yang standby, apakah ada juga masyarakat yang akan memulai aktivitasnya pagi ini ke toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Kemang Raya mungkin? Kalau dari penglihatan Anda, sejauh penglihatan Anda seperti apa, Arif? Ya, ini banyak warga yang memang ingin melintas, yang memang ini menjadi jalur utamanya mereka untuk bekerja mungkin atau pulang ke rumah seperti itu. Namun terhambat oleh adanya banjir yang ada di Jalan Kemang Raya seperti ini. Oke, bisa Anda gali keterangan dari salah satu warga yang ada di sana, Arif? Ya. Bisa ditanyakan mereka mau kemana, kegiatan seperti apa? Gimana ini? Permisi, Bapak. Pak, Bapak ini mau kemana ya Pak ya? Mau kemana nggak tahu saya. Mau ke arah mana Pak? Saya muter-muter aja Mas. Oh, ini ada rencana mau kemana? mau melintas di jalan ini tadinya ya Pak ya? Nggak ada. Mau foto malah. Oh ya. Terima kasih Pak. Arif, memang kalau biasanya hujan tiba begitu ya? Nah, ini ada karyawan sepertinya nih ya. Apakah memang ini menjadi lokasi yang rawan banjir atau seperti apa? Iya, untuk di kawasan Kemang Raya ini memang jika hujan deras mengguyur kawasan ini kerap terjadi banjir. Biasanya jika hanya hujan dengan intensitas sedang itu ketinggian air hanya mencapai 30 sampai 60 cm. Oke. Namun ketika hujan deras mengguyur kawasan ini, ketinggian air bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter. Oke, mungkin bisa kembali menggali informasi dari berapa warga di sana, Arif? Ya. Permisi, Mbak.
Mbak, ini Mbak mau berangkat kerja atau kemana Mbak? Mau kerja, iya. Kerjanya di mana Mbak? Kemang Mansion. Oh ini terhambat oleh banjir ini Mbak ya? Betul. Mbak, untuk sekarang berarti kantornya tutup atau seperti apa Mbak? Masih berapa sih, cuman mungkin kalau kerjaan nggak tahu kurang tahu. Oh berarti Arif? Arif? berapa tadi? Di sini. Hah? Baru jam 8 sih, setengah jam di sini. Oh ya oke. Arif, bisa diulang kembali keterangan dari karyawati yang akan bekerja pagi ini yang baru saja Anda wawancarai, Arif? Mbak, Mbak ini mau berangkat kemana Mbak? Mau ke Kemang Mansion. Oh mau ke arah Kemang Iya. Mansion. Mbak ini nunggu dari jam berapa tadi? di sini, Jam Mbak? 8 nunggu perahu karet belum datang. Oh ini Mbak disediakan perahu karet ya Mbak ya oleh ini? Iya. Kurang tahu sih, tapi tadi katanya suruh nunggu aja dulu gitu. Gimana nggak tahu. Mbak, untuk aktivitas di kantor sendiri saat Masih ini normal. tutup atau masih beroperasi Mbak? Kalau kantornya saya sih masih buka, cuma kalau untuk kerjanya saya kurang tahu gimana nantinya. Untuk kantor Mbak sendiri terkena dampak dari banjir juga nggak Mbak? Atau tergenang? seperti- Sampai pintu depan masuk doang, pintu masuk doang. Oh ya sampai pintu masuk aja iya. Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Ya seperti itu Arif, Ya, Arif. keterangan dari salah satu pegawai di area Kemang Raya itu. Baik, Arif. Arif, jaga keselamatan Anda, Arif. Anda cukup banyak bergerak. Pastikan lokasi pijakan Anda juga aman gitu. Khawatir mengancam keselamatan Anda juga. Bergabung juga bersama kita nih Vita. Iya. Ada dari mana saja? Ini ada di Teluk Pucung, Bekasi Utara. Sudah ada Maksanudin di sana. Mas Sanudin, bagaimana untuk evakuasi warga di sana? Nanti kita akan coba menggali informasi dari sana, termasuk juga penanganan warga yang terdampak. Tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda.